Selamat datang ketemu lagi dengan Arini di sini. Mari diputar videonya kakak. Buat nemenin kakak yang mungkin lagi putar bareng pacarnya. Alur cerita film Battle Through dari Klan Yao dan sedikit menyentuh. Setelah beberapa hari pengamatan, dia telah melihat seberapa kuat Klan Yao. Banyak anak muda mereka memiliki bakat yang luar biasa. Jika mereka beruntung, mereka akan bisa mendapatkan kursi di dunia alkemis di masa depan. Selain itu, dengan memiliki darah baru yang luar biasa, Klan Yao akan terus makmur. Tentu saja, secara alami ada batasnya. Jika Klan Yao tidak menghasilkan Yao di elit mengikuti aliran waktu, kekuatan keturunan mereka secara bertahap akan habis seperti Klan Xiao. Pada saat itu, Klan Yao kemungkinan tidak akan berbeda dari klan biasa. Meskipun saat itu akan tiba, itu masih di masa Klan Yao selesai. Sebaliknya, itu tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Mata banyak yang mendidih itu melompat ke atas stadion dan akhirnya mendarat di kursi-kursi batu itu. Mereka mengerti bahwa acara utama upacara obat-obatan adalah individu-individu penting yang berdiri di puncak dunia alkemis. Haha, akhirnya akan dimulai. Yao Lao perlahan membuka matanya pada saat ini. Dia merasakan suhu stadion tiba-tiba naik sebelum tertawa. Xiao Yan juga menyeringai. Tangannya dengan lembut menyentuh cangkir batu giok. Setelah mengamati beberapa hari, dia tanpa sadar merasakan sedikit gatal di tangannya. Selain Anda, mereka yang berpartisipasi dalam acara utama kemungkinan adalah Hongqizi Patua Senhong dan Penatua Wanwo. Ketiga individu ini adalah orang-orang yang luar biasa. Dalam hal pengalaman, bahkan saya sangat kurang dibandingkan dengan mereka, kata Yao Lao. Yao Dan tidak berpartisipasi. Xiao Yan melirik Yao Dan di kursi pemimpin dan bertanya. Menjadi kepala klan, dia tentu saja harus mengenakan harga diri yang sesuai dengan gelarnya. Yao Lao tertawa. Dia segera berbicara dengan nada serius, namun keterampilan alkemisnya tidak lebih lemah dari kalian berempat. Kepala klan Yao adalah pemimpin organisasi terbesar di dunia alkemis. Tidak mungkin baginya untuk meyakinkan orang lain jika dia tidak memiliki kemampuan. Xiao Yan tertawa. Dia secara alami mengerti arti Yao Lao. Selain itu, terlepas dari seberapa sombongnya dia tidak akan sembarangan meremehkan seorang ahli yang menakutkan yang kekuatannya telah mencapai 7 bintang Dousei. Sementara Xiao Yan dan Yao Lao mengobrol dengan lembut, Yao Dan yang duduk di kursi pemimpin perlahan berdiri. Pada saat ini, semua mata yang hadir berkumpul padanya. Haha, makanan pembuka sudah berakhir. Akhirnya saatnya untuk acara utama. Diri tua ini mengerti apa yang dipikirkan semua orang. Yao Dan tersenyum samar dan melanjutkan saat semua orang fokus padanya. Akan ada 4 orang yang bersaing dalam upacara obat ini. Saya tidak akan berbicara. Dalam sekejap, aroma obat yang kaya segera menyebar ke langit. Ketika dia mulai memperbaiki pil obat, Penatua Wanwo di kejauhan telah menggunakan 9 angin serene untuk membentuk kuali api. Pada tingkat mereka dapat melakukannya tanpa kuali obat karena mereka dapat secara acak menggunakan api surgawi mereka untuk membentuk kuali obat berkualitas tinggi. Orang yang telah menciptakan keributan terbesar adalah Patua Senlong. Laut nyala hijau seperti cairan dengan cepat menyebar sebelum dia duduk di lautan api. Dia melambaikan lengan bajunya dan banyak biji ramuan obat yang mengandung aroma aneh yang tersebar dengan cepat. Akhirnya, mereka jatuh ke lautan api. Setelah itu, benih-benih itu dengan cepat tumbuh di depan banyak mata yang terpana. Setelah itu, mereka dengan cepat tumbuh di dalam nyala api yang membakar. Pak Tua Senlong tersenyum ketika dia melihat ramuan obat yang tumbuh dengan cepat. Dia menjentikkan jaringnya dan riak terbentuk di lautan api. Mereka dengan cepat diaglomerasi menjadi tetesan cairan hijau murni. Samar-samar mungkin untuk melihat jejak bibit api naik dari cairan. Kekuatan hidup yang kaya merembes keluar. Cairan hijau berhenti di atas banyak bahan obat. Setelah itu, setetes air diam-diam menetes ke bawah. Setelah cairan api ini memasuki bahan obat ini, bahan obat tersebut tampaknya telah mengkonsumsi katalis.
Tingkat pertumbuhan mereka melonjak. Dalam selusin menit, banyak biji berubah menjadi berbagai bahan obat langka sebelum mereka tumbuh lagi. Mereka bergerak dengan gembira di lautan api hijau. Memang layak menjadi roh jiwa api. Pergi. Bahu Xiao Yan bergetar setelah memanggil ramuan obat. Yi kecil terbang keluar dan memasuki kuali api. Kemudian, celah terbentuk di kuali api. Sebuah kekuatan isap melonjak dan menelan ribuan bahan obat yang mengambang di langit. Setelah itu, nyala api tiba-tiba tumbuh di dalam kuali api. Dia benar-benar ingin memperbaiki begitu banyak bahan obat bersama. Bahkan wajah para tetua dari klan Yao tanpa sadar berkedut saat melihat bahan-bahan ini terbang ke dalam kuali. Komposisi yang diperlukan dari ribuan bahan obat yang perlu disempurnakan semuanya berbeda. Mungkinkah benar-benar memungkinkan untuk melemparkan mereka semua ke dalam kuali api bersama? Yao Lao di kursi VIP hanya menyeringai saat dia melihat Xiao Yan. Dia memiliki kepercayaan diri yang relatif pada Xiao Yan sejak keterampilan Xiao Yan sebagai seorang alkemis telah lama melampaui gurunya. Bagaimana bisa orang ini berlatih? Dia kira-kira seusia kita, diserap. Yao dan meraih udara kosong di depannya sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Energi yang terkandung di udara telah mencapai jumlah yang sangat rendah. Itu akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan agar Mountain Medicine dapat memulihkan kekayaannya. Tidak ada energi yang cukup di tempat ini, perbaikan pil telah gagal. Banyak sesepuh dari klan Yao merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Bentuk embrio pil obat dalam kuali obat dari 4 sosok di langit hanya setengah lengkap, tetapi energi alam sekitarnya dalam radius 5.000 km semua telah diserap. Tidak ada lagi energi yang cukup untuk mendukung penyempurnaan pil mereka. Perfect Heavenly State hanya mengizinkan mereka berempat untuk mengendalikan energi alami dalam radius 5.000 km. Tentu saja, jika jiwa mereka telah maju ke state legendaris, segalanya akan sangat berbeda. Pada saat itu, seseorang akan dapat mengendalikan energi dimanapun persepsi spiritual seseorang dapat mencapai untuk penggunaannya sendiri. Ada desas-desus bahwa pada zaman kuno, para ahli utama, yang jiwanya telah maju ke state yang legendaris, dapat mengendalikan hampir setengah dari energi sentral plane dengan pikiran mereka. Hanya memikirkan level ini menyebabkan seseorang merasa takut. Kelopak mata Xiao Yan dan 3 lainnya di langit terbuka pada saat ini. Mereka melihat pil obat embrio setengah jadi dalam kuali obat mereka dan mengerutkan kening. Jika mereka tidak dapat terus menarik energi dari lingkungan, hanya Douki mereka sendiri saja tidak cukup untuk mengisi lubang besar ini. Sepertinya tidak ada yang akan berhasil kali ini. Penatua Wan Huo tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Itu mungkin tidak benar. Kata-kata Penatua Wan Huo baru saja terdengar ketika tawa aneh muncul dari Hun Huzi di kejauhan. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Akhirnya, tangannya tanpa ampun menghantam kuali api di depannya. 3 kelompok pilar api hitam meletus dan berubah menjadi 3 lubang hitam berputar gila-gilaan di udara di atas kuali api. Kekuatan melahap yang menakutkan melonjak. Energi besar dan kuat yang diserap oleh kuali api milik 3 lainnya selama beberapa hari terakhir telah berubah menjadi banyak pilar cahaya yang secara paksa ditelan oleh lubang hitam. Renewing Flame hanya berada di peringkat ke-10. Sangat sulit bagi nyala api ini untuk membuat celah antara itu dan memiliki Devouring Flame. Haha, kalian berdua benar-benar ingin menghentikan memiliki Devouring Flame dengan api surgawi jenis ini. Anda pasti bermimpi. Hun Huzi tertawa keras, tetapi tawanya baru saja terdengar ketika ekspresinya berubah. Matanya buru-buru bergeser ke lubang hitam di atas kuali api Xiao Yan. Dia melihat cahaya api keluar dari kuali api itu. Setelah itu berubah menjadi bayi api. Bayi api itu memasang ekspresi jijik saat dia melambaikan tangan kecilnya. Api merah muda melonjak dan melilit lubang hitam. Kekuatan melahap lubang hitam terkikis oleh kekuatan pemurnian misterius saat bertemu api merah muda.
Agility Devouring Flame memiliki kekuatan murni sebagai pembuka mata tua Wahyu di sisi ragu-ragu sejenak setelah melihat apa yang dilakukan Pak Tua Tenro. Akhirnya, dia dengan lembut menghela nafas dan melemparkan pil obat emblemat ke dalam kuali obatnya kepada Xiao yang di depan tatapan kaget dari banyak ketua klan Yao. Terima kasih banyak. Xiao yang melirik Penatua Wahyu. Hatinya telah membentuk kesan yang baik tentang anggota klan Yao ini. Pegang di kursi pemimpin menghirup udara dalam saat dia menyaksikan adegan ini. Suaranya sedikit bergetar saat dia bergumam dengan lembut. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Arini. Nyalakan loncengnya karena Arini akan update secara konsisten.